wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Subang. Perkenalkan, Nama saya Saiful Arif Santo. nama saya Mutia Liga Rahayu. Nama saya Pina Puspita. Akan melaksanakan coaching supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum ibu-ibu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Pina ya. Baik. Ibu-ibu, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu, boleh ya Bu ya? Mangga silakan boleh. Nanti pada saat proses coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah ibu nanti akan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang dikatakan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang ibu sampaikan. Dan jangan lupa ibu harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan kemaksimalan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh, Mak. Silakan. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang nanti akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching hari ini yaitu ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang tadi Bapak sampaikan. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi itu, mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Iya, yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan secara aktif. Nah, karena dengan mendengarkan secara aktif, saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Jadi ada 2 yang Ibu kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul. Nah, kira-kira Ibu indikator keterampilan dalam proses coaching ini apa, Bu? Indikator tercapaian yang ingin saya dapatkan pada proses coaching ini adalah apakah coachee sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi dan apakah coachee memiliki rencana aksi apa yang harus dilakukannya. Jadi indikator ketercapaiannya adalah ketika coachee sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol kembali ya Bu ya. Iya, baik Bapak. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Mutia, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Pina. Alhamdulillah saya kabarnya baik-baik saja. Bu Pina apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu Ya, Mut. alhamdulillah. Bu Pina kenapa hari ini kok murung sekali? Iya nih, Bu Mut ada waktu nggak ya? Kira-kira 10 sampai 15 menit lah ya. Iya ada Bu, insya Allah saya bisa dong meluangkan waktu untuk Ibu mah tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada apa Bu? Ini masa pembelajaran di kelas ya Bu ya. Saya sedikit bercerita. Ini ya, kan saya ngajar matematika nih Bu Mutia. Oh ya. Nah kebetulan di kelas itu dari 10 kelas, itu ada 2 kelas yang beberapa anak cuman melihat saja seolah-olah tidak bergairah dalam pembelajaran gitu. Jadi lemas, lesu, diem tanpa apapun gitu.
Oh, begitu ya, Bu. Jadi ketika Ibu mengajar, anak-anak itu ada yang tidak respon begitu ya, Iya, Bu? betul sekali Bu Oh, Mutia. iya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, Bu, kira-kira tujuan kita ngobrol hari ini dari permasalahan Ibu, Ibu ingin mendapatkan apa dari saya? Nah, dari kita bicara ngobrol sekarang ya Bu, saya Ya. tuh ingin ada ide-ide atau saran-saran ya supaya dalam permasalahan saya bisa terpecahkan gitu Oh, nih. iya betul. Oh, Bu Vina jadi ingin mendapatkan solusi begitu ya, Bu, dari permasalahan Betul, Ibu. Oh, oke. Jadi tadi Ibu merasa bingung ya kenapa anak-anak itu kurang respon dengan pembelajaran yang Ibu lakukan, begitu ya, Bu, ya? betul sekali Ibu. Oke, ya. Memangnya yang Ibu inginkan itu pembelajaran yang seperti apa idealnya? Idealnya ya normal aja Bu, seperti kalau mengajar itu antara guru dan murid ada interaksi begitu. Iya. Tidak hanya bengong, lihat gurunya sedang menerangkan saja begitu Bu. Oh, iya, jadi ingin anaknya aktif begitu dalam Betul. pembelajaran. Kalau begitu dari angka 1 sampai 10 kira-kira Bu Vina sudah mencapai target berapa? Kalau dari 10 kelas, sebenarnya sudah 8 lah ya Bu, karena 2 Hmm, kelas yang bermasalah begitu. oke. Kalau menurut saya itu sih udah bagus ya Bu. Kalau misalkan Mhm, dari 10 kelas itu 8 yang sudah bagus, tinggal sisanya yang 2 lagi iya, itu berarti posisi Ibu sudah ada di nilai angka 8 begitu iya ya Bu. betul. Jadi tinggal sisanya saja. Oke, baik Bu Pina. Jadi untuk mengatasi tersebut, kira-kira alternatif solusi yang Ibu inginkan itu yang seperti apa, Bu? Ya maunya ya, Hmm, saya itu kalau sebelumnya sudah melakukan pembelajaran mulai hmm, dari ice breaking, kalau dari 8 kelas iya, itu, mulai dari, gaya belajar yang berbeda begitu. Ya mudah-mudahan sih ada iya, lagi begitu Bu, supaya anak-anak tidak bosan. iya. Kalau menurut saya diberikan ice breaking itu sudah luar biasa menurut saya ya, Bu. Iya. Nah, kira-kira ada tidak alternatif solusi yang lain selain ice breaking gitu yang diberikan kepada siswa? Kayaknya setelah saya sempat bertanya sih ya sama Hmm, jurusan ya. begitu, karena saya mengampu di 2 jurusan, anak-anak kayaknya lebih ke praktik gitu Bu. Iya. Kalau dibawa di luar kelas atau sesuai dengan jurusannya, matematikanya, kayaknya Iya. anak-anak lebih masuk, begitu Oh, ya? iya, betul. Iya, Mhm. betul sekali. Jadi harus ada semacam kebermaknaannya gitu Iya ya, ada kaitannya betul. dengan lingkungan siswanya Iya gitu. Iya, betul, betul. luar biasa sekali Bu Pina, udah sampai pemikirannya sampai di sana. Baik Bu Pina, itu kan tadi di dalam pembelajarannya ya Bu Pina ya. Mhm. Nah, kalau di luar pembelajarannya seperti apa Bu? Di luar pembelajarannya, saya untuk saat ini baru mengadakan pertemuan dengan beberapa Hmm. program jurusan saja dan sekilas akan membuat silabus yang dimana disesuaikan dengan jurusan Oh, begitu. disesuaikan dengan Mhm, jurusannya, betul. betul sekali. Kira-kira komitmen apa nih, Bu, yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Komitmen yang sekarang saya akan lakukan ya Bu, ya satu saya berusaha untuk mencari pembelajaran yang lebih menarik. Iya Tentunya betul. berusaha untuk terus masuk begitu ya, meskipun tidak masuk berarti harus membuat pembelajaran secara, IT gitu ya, Mmm, gitu. Saya sudah membuat itu, mungkin gitu aja. baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bu, sudah mencapai ke tahap solusinya Iya begitu. betul sekali, Iya, bener ini iya baru benar. baru ada Iya, kepikiran nih Bu kepikiran seperti ya, Bu. itu, Iya, bener. alhamdulillah. Nah, kira-kira Ibu Vina dari obrolan kita hari ini yang Ibu dapatkan hikmahnya gitu yang Ibu Vina bisa ambil itu kira-kira apa?
Nah, alhamdulillah dari obrolan kita saat ini Iya. ya Bu Mutia, saya akhirnya mempunyai beberapa ide-ide yang secara langsung terpikirkan, "Oh mau seperti ini dan bagaimana nantinya," begitu. Iya, Terima Masya kasih, sudah meluangkan waktunya nih Bu Mutia Dan ya. alhamdulillah Bu Vina sudah bisa mendapatkan solusi yang diinginkannya Iya, dan mudah-mudahan segala rencana yang Bu Vina kerjakan itu terlaksana dengan baik. Amin. amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Vina ya. Iya, sama-sama Maaf. Ibu, saya juga terima kasih Iya, sama-sama. banyak. Ya udah Bu Mutia, mungkin segitu aja ya. Terima kasih Iya. banyak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Baik Ibu, bagaimana tadi proses coaching yang sudah berjalan apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Pak Ipul tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, tadi setelah melakukan observasi pada proses coaching Ibu dengan Ibu Vina, apa ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, lalu ada identifikasi, rencana aksi, selanjutnya tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya, gitu, Pak. Baik Ibu, jadi setelah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga bahwa Ibu telah berhasil melakukan coaching, permasalahan kemudian Ibu sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach. Nah, dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mengamati percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach sehingga Ibu sudah ada present ya terhadap coach. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang dikatakan oleh coach. Ibu sudah sangat luar biasa nih apa yang sudah Ibu berikan pada proses coach ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Pertanyaan terakhir ya Bu, untuk ke depan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin sekali mendalami, memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching, supaya coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur Tirtanya supaya lebih baik ke depannya. Ibu, terima kasih untuk hari ini sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pina. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Mutia. Iya, baik. Ibu, hari ini kita akan melakukan proses pra-coaching, pra-observasi untuk coaching supervisi akademik. Nanti Ibu akan menjadi coach, lalu nanti Bapak Saiful akan menjadi coachingnya, begitu, betul ya Bu ya? Ya, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Bu ya? Boleh. Oke, pertama saya akan menyampaikan dulu tentang rubrik penilaiannya. Jadi untuk rubrik penilaian nanti pada proses coaching, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coachingnya, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang dikatakan oleh coachee,
Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari koci, apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Begitu. Dan juga jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ada sedikit yang ingin saya tanyakan lagi, boleh ya Bu ya? Boleh sekali. Ya, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu kemitraan, Ya. mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oke, baik Bu. Pertanyaan kedua, yaitu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dalam observasi ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, Ya. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya kali ini menemukan solusi dan permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, baik kalau Gitu. begitu sudah di bagian pra-observasi selesai, silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya. Enggak, terima kasih ya Bu Pina ya. Ya, sama-sama Ibu Mutia. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Epul, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu, terima kasih. Tapi saya merasa agak frustasi nih dengan kelas yang saya ajar akhir-akhir ini. Oh, apa yang membuat Bapak merasa frustasi, Pak? Boleh ceritakan lebih lanjut? Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini nih? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mudah-mudahan setelah berdiskusi dengan Ibu, saya memiliki gambaran bagaimana menyelesaikan masalah saya ini. Ngomong-ngomong, permasalahan apa nih Pak Epul? Jadi begini Bu, masalah saya adalah saya mengajar materi sistem ekskresi di kelas dan banyak siswa terlihat kurang antusias. Mereka juga sering kesulitan memahami konsep-konsep seperti fungsi ginjal, paru-paru, kulit, dan hati, terutama dalam materi proses pembentukan urin. Rasanya sulit nih buat mereka tertarik, apalagi terlibat aktif dalam pembelajaran. Itu tantangan yang menarik untuk kita bahas ya Pak hari ini. Jadi Bapak merasa siswa kurang antusias dan kesulitan memahami konsep materi. Menurut Bapak, apa yang mungkin menjadi penyebabnya Pak? Mungkin ya karena materi terasa abstrak kali ya dan terlalu teoritis. Saya sudah mencoba menjelaskan dengan cara yang sederhana, tapi mereka masih terlihat kebingungan dan tidak terlalu aktif bertanya atau berpartisipasi. Penting untuk memahami bagaimana siswa merespon materi, Pak. Apakah Bapak pernah mencoba metode yang berbeda, seperti menggunakan media visual, eksperimen, atau melibatkan aktivitas kelompok? Saya pernah menunjukkan video singkat tentang sistem ekskresi, tapi sepertinya belum cukup. Saya juga pernah mencoba diskusi kelompok, tetapi tetap terasa kurang hidup. Mereka masih kurang aktif. Ini sangat menarik ya Pak. Sepertinya Bapak sudah mencoba beberapa cara yang baik, tapi belum menemukan pendekatan yang benar-benar menarik minat siswa untuk belajar. Jika Bapak membayangkan pembelajaran yang lebih menarik, seperti apa kira-kira pembelajaran yang menarik menurut Bapak? Saya ingin pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan, di mana siswa benar-benar merasa terlibat. Mungkin menggunakan lebih banyak visual atau bahkan simulasi dan eksperimen yang sederhana dan tentang bagaimana sistem ekskresi bekerja. Itu ide yang bagus ya Pak.
Apakah Bapak berpikir jika mereka dapat lebih banyak mengalami bagaimana sistem ekstraksi bekerja, mereka mungkin lebih tertarik, Pak? Ya, saya rasa sih begitu ya. Mungkin dengan simulasi atau membuat proyek kecil tentang bagaimana organ-organ ekskresi bekerja akan lebih menarik ya. Tapi saya belum yakin nih bagaimana memulainya. Baik, mari kita pikirkan beberapa langkah praktis ya Pak. Bagaimana jika Bapak membuat model sederhana dari organ-organ ekskrasi menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat dan siswa bisa bekerja dalam kelompok untuk mempresentasikan fungsinya. Atau mungkin Bapak bisa membuat permainan yang melibatkan proses sistem ekstraksi gitu Pak. Nah, mungkin itu menarik kali ya. Saya bisa mencoba untuk membuat model eksperimen yang sederhana dari kertas saring ya. Saya juga berpikir nih bisa membuat siswa memainkan peran sebagai organ-organ ekskresi. Jadi mereka bisa berinteraksi dan memahami fungsinya dengan lebih jelas. Wah, itu ide yang sangat kreatif sekali, Pak. Siswa bisa lebih terlibat dan memahami konsep dengan cara yang menyenangkan. Bagaimana perasaan Bapak tentang mencoba di kelas begitu? Sekarang saya merasa lebih bersemangat ya. Saya rasa ide ini bisa membuat lebih siswa lebih terlibat. Saya akan mencoba memulai membuat model dan merancang skenario peran. Luar biasa. Bapak sudah memiliki rencana yang konkret, apalagi sangat rencana yang hebat ya, Pak. Kira-kira mulai kapan rencana untuk diterapkan, Pak, rencana yang sudah Bapak susun sekarang gitu? Bagaimana Bapak mengevaluasi apakah metode itu berhasil? Saya akan memulai mempersiapkan minggu ini dan mencoba menerapkannya minggu depan ya. Saya akan melihat bagaimana reaksi siswa, apakah mereka lebih aktif dan apakah mereka menunjukkan pemahaman yang lebih baik melalui evaluasi dan menggunakan quizzes. Bagus sekali. Saya senang melihat Bapak memiliki rencana yang jelas. Jika nanti ada tantangan atau hal yang perlu disesuaikan, kita bisa diskusi lagi ya, Pak ya. Siapa tahu eh, saya percaya dengan pendekatan baru ini yang sudah Bapak rencanakan, pembelajaran yang akan lebih menarik dan efektif begitu. Terima kasih Bu, saya merasa lebih percaya diri sekarang. Saya tidak sabar nih untuk mencoba apa yang tadi diusulkan, disampaikan Ibu. Sama-sama Pak, saya yakin Bapak bisa melakukan dengan baik. Kita bisa bertemu lagi setelah Bapak menerapkan untuk mengevaluasi hasil dan membuat sesuai apa yang diperlukan. Begitu Ya, Bapak. terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bapak. Sampai jumpa ketemu lagi ya. Ya, Mudah-mudahan berhasil Pak. amin. Iya. Ya udah Pak, begitu saja ya. Yap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam Bu Mutia. Ya, tadi bagaimana Bu perasaannya ketika melakukan coaching? Luar biasa sekali coachingnya, alhamdulillah berjalan lancar Ibu. Ya, baik Ibu. Tadi sudah melakukan proses coachingnya, tapi sebelum penutupan ya Bu ya, Iya. saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang ditanyakan tadi di awal? Tadi di coaching ini saya sudah melaksanakan coaching sesuai alur Tirta ya Bu. Yang pertama menanyakan tujuan, terus mengajukan identifikasi masalah, serta rencana aksi, tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusinya. Iya, baik. Bu Vina, saya sebagai observer tadi melihat coaching yang sudah dilakukan sudah berjalan dengan sangat baik, proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga sudah menggali dan memberi pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dan tadi coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coachingnya. Pertanyaan terakhir Bu, sebelum kita tutup ya Bu.
Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilaksanakan tadi? Kompetensi yang akan saya lakukan dan saya kembangkan yaitu dengan lebih memahami lagi proses tirtanya ya Bu, sehingga saya nanti melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baik Ibu, luar biasa. Semoga nanti Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik, dengan alur tirtanya juga yang lebih baik. Amin. Amin. Baik Ibu, demikian proses pasca observasinya. Saya tutup. Terima kasih, hatur nuhun. Sama-sama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum Pak Saiful, Ibu Mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan praobservasi terlebih dahulu ya. Sebelum Bapak Saiful dan Ibu Mutia melakukan praktek coaching, yang dimana Pak Saiful menjadi coach dan Ibu Mutia sebagai coaching. Sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Namun saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaiannya. Dari beberapa hari ini mungkin coach dan coachee ya akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee? Kemudian bagaimana coachee tersebut merespon atau tidak menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa yang diterapkan dari prinsip coaching itu yang pertama kemitraan, 2 proses kreatif, 3 memaksimalkan potensi, dan pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan terlebih dahulu nih Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan terhadap coaching pada hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kemitraan, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya kali ini menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dengan mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Pak praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk praobservasi. Silahkan Bapak dan Ibu Mutia untuk melakukan praktik coachingnya. Terima kasih Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Epul, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Mutia, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Mutia hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak Epul. Ada apa nih Bu? Sepertinya ada hal yang penting yang mau diobrolkan. Iya Pak Epul, mohon maaf sekali sebelumnya. Pak Epul hari ini sibuk tidak? Oh enggak sih Bu, hari ini saya sedang santai. Memang ada apa nih Bu? Iya begini Pak Epul, mungkin saya meminta waktunya nggak lama lah, sekitar 10 atau 15 menit saya ingin ngobrol sama Pak Epul. Soalnya saya sedang bingung sekali nih Pak Epul. Mungkin nanti dengan ngobrol sama Pak Epul saya bisa memiliki solusi gitu dari permasalahan saya. Oke, apa tujuan dari obrolan kita ini Bu? Iya, jadi saya ingin mencari solusi, ingin mendapatkan saran dan masukannya nih Pak Epul mengenai permasalahan saya di sekolah, di Oh iya kelas iya lebih iya iya. tepat. Pak Ibu Mutia ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Permasalahannya apa ya Bu ya? Iya, jadi begini Pak Epul, saya mau cerita. Jadi saya kan mengajar bahasa Indonesia di kelas 9 nih Pak Epul Iya. ya. Uh, Tahun yang sekarang itu sangat berbeda sekali dengan tahun sebelumnya. Ya entah mengapa mereka itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaannya. Jangankan laki-laki dan perempuan, antar anak perempuan saja
itu masih terlihat ada pemisahnya begitu. Jadi seperti anak itu geng-gengan begitu ya. Saat pembelajaran pun jadi terkesan nggak mau bareng gitu, nggak mau kerja sama dan tidak mau bekerja kelompok gitu. Jadi saya bingung begitu. Oh, jadi Bu Mutia merasa bingung ya dengan keadaan murid, belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran ya? Iya betul begitu Pak. Oh iya, tadi Bu Mutia mengatakan murid-murid bisa bekerja sama saat pembelajaran. Menurut Ibu, idealnya nih, bagaimana nih murid-murid di kelas itu? Ya, mereka dapat melaksanakan pembelajaran gitu, terutama dalam berkelompok, mereka bisa secara aktif berdiskusi, bisa bersama-sama berkolaborasi, jadi pembagian tugasnya juga rata begitu, agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Ngomong-ngomong, apa nih yang sudah Ibu lakukan nih agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas? Ya, sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam LPP. eh, Tapi masih belum efektif sepertinya begitu ya, Pak. Jadi Ibu Mutia tadi memasukkan metode-metode pembelajaran diskusi ya. Iya, Ini betul. sudah bagus menurut saya karena metode yang diterapkan tadi sudah sesuai dengan tujuan, namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Iya. Jadi dari skala 1 sampai dengan 10, di mana nih posisi Bu Mutia sekarang dalam pencapaian tujuan? Ya, mungkin posisi saya sekarang ada di sekitar skala 5 lah, Pak. Yang Bu Mutia inginkan, ingin di posisi berapa nih? Ya, kalau yang saya inginkan mah pengennya di skala yang tinggi ya, Pak, antara 9 dan 10 gitu. Oke, kira-kira selain metode diskusi tadi yang pasti ada cara lain ya. Nih, kira-kira apa nih cara yang lain untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, mungkin saya harus lebih banyak memotivasi murid-murid saya sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran penilaian sikap, saya tekankan di akhir kegiatan refleksi, saya lakukan terkait memberikan refleksi gitu ya kepada siswa terkait pembelajaran dan juga memberikan apresiasi kepada murid dalam menjaga kebersamaannya. Oke, itu pembelajaran ya. Kalau di Ya. luar pembelajaran bagaimana, Bu? Kalau di luar pembelajaran nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan mungkin yang kompetisi beregu jadi berkelompok lebih sering lagi, lalu diadakan permainan secara berkelompok, lalu dalam pembelajaran juga menggunakan kelompok agar kerja sama mereka terjalin gitu, dan kelompoknya juga akan dibeda-bedakan dalam setiap kegiatan supaya anak-anak itu tidak hanya dengan satu orang saja bisa bekerja, tapi dengan teman yang lain pun bisa bekerja. Wah, luar biasa nih Ibu. Kira-kira apa nih rencana untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan memasukkan motivasi terlebih dahulu sebelum kegiatan untuk pembelajaran. Saya informasikan juga kepada anak-anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhir akan ada refleksi. Tidak lupa juga nanti di luar pembelajaran ada semacam kegiatan beregu untuk melatih kerjasama kelompok. Nah, berapa lama nih jangka waktu yang akan Ibu lakukan? Mungkin kira-kira 1 sampai 2 minggu lah, Pak. Oke. Nah, apa nih komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Nah, saya mungkin akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada penilaian sikap. Berikutnya keterampilan, lalu terakhir dengan pengetahuan. Diawali di bagian pendahuluan itu akan diberikan motivasi terlebih dahulu minimal 1 sampai 2 menit lah,
begitu. Nah, dan di luar pembelajarannya pun akan diadakan semacam kegiatan kelompok yang harus mereka kerjakan. Oke. Kira-kira siapa nih yang akan membantu Ibu untuk merencanakan untuk membuat RPP? Mungkin nanti saya buat sendiri dulu ya, Pak. Lalu kalau sudah selesai, saya akan minta saran atau minta ditelaah dulu RPP-nya oleh teman sejawat. Barangkali di dalam RPP saya ada kekurangan atau ada yang perlu diperbaiki, gitu. Oke, mantap nih Bu. Menurut Ibu nih, apa yang sudah didapatkan nih dari percakapan kita kali ini? Iya, alhamdulillah dari percakapan tadi saya sudah mendapatkan ide ya Pak Epul ya, atau solusi tentang permasalahan saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau belum kompak dalam melaksanakan tugas kelompok. Alhamdulillah. Nah, Ibu sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan rencana Ibu Muti akan membuahkan hasil ya. Nah, Amin. juga kemudian jangan lupa nih untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya nih. Nah, nanti bisa kita jadikan refleksi ya, serta contoh untuk teman yang lain. Iya, baik Bapak. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya dan sudah memberikan saran untuk saya. Terima kasih sekali ya Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak Saiful dan Bu Mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful tadi sudah melakukan coaching ya bersama Ibu Mutia. Sebelum penutupan ya Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi nih di pasca observasi. Boleh tidak nih? Ya, boleh Bu, Boleh ya. silakan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang akan ditanyakan? Di coaching saya kali ini, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu satu menanyakan tujuan, kemudian mengajukan identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mengalami tersebut bisa menggali koci ya, untuk menceritakan permasalahan dan mencari solusi. Nah, tadi saya sudah mengamati proses coaching Bapak bersama Ibu Mutia ya. Saya juga melihat ada beberapa alur yang sudah sesuai dengan Tirta dan juga sudah menggali beberapa pertanyaan pertama kepada koci sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dan tadi juga coaching yang dilaksanakan sudah sesuai dan sesuai dengan prinsip coachingnya ya Pak ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita diakhiri, sebelum kita tutup ya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan kembali berdasarkan hasil coaching yang sudah dilaksanakan tadi, begitu? Kompetensi yang akan saya lakukan dan saya kembangkan yaitu dengan lebih memenuhi, lebih memahami lagi proses Tirta ya, sehingga saya nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Iya, hebat sekali, luar biasa ya Pak Saiful, tetap semangat, semoga nanti bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin demikian, pasca observasi kita kali ini ya Pak Saiful, Ibu Mutia, semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikian praktek coaching yang sudah kami lakukan. Semoga apa yang sudah kami lakukan bisa bermanfaat. Kami akhiri dengan ucapan Terima kasih. terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.